Bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai 8 miliar rupiah untuk revitalisasi wisata Ramang-Ramang kembali menuai sorotan. Bantuan yang dikucurkan pada tahun 2022 itu dinilai tidak maksimal dan diduga tidak sesuai spesifikasi. Kepala Dusun sekaligus Bendahara Pok Darwis Ramang-Ramang Haji Abdul Qadir menyebut sejumlah fasilitas kini mengalami kerusakan parah, terutama jalan setapak berbahan kayu. Ia mengatakan kayu yang digunakan mudah lapuk dan membahayakan pengunjung sehingga harus beberapa kali diperbaiki secara mandiri meski belum dilakukan serah terima. Bahkan biaya perawatan disebut mencapai sekitar 40 juta rupiah setiap bulan. Sebenarnya itu pertamanya itu memang sudah sesuai, tapi kenyataannya yang sudah dipasang itu kan tidak memuaskan bagi. Kalau kelihatan itu kayunya memang bagus, tapi tidak tahan karena serbuk di dalam itu saya lihat itu yang dibikin-bikin, iya sudah patah-patah Pak. Itu pun saya ini kan sudah dibenahi itu yang rusak itu. Nah saya itu memasukkan 40 juta tiap bulan itu kasih masuk. Itu kan sudah fatal sebenarnya itu yang sudah dibangun 8 miliar itu Pak sebenarnya. Sementara itu, pemerhati lingkungan dan pariwisata Iwan Dento menilai proyek tersebut kurang tepat sasaran karena hanya berfokus di Kampung Berua. Ia menyoroti pembangunan penginapan yang dinilai berpotensi menjadi pesaing homestay milik warga serta renovasi dermaga yang dianggap tidak sesuai prioritas. Ya, di Ramang-Ramang itu kan ada sekitar 9 titik sebenarnya site yang bisa dikunjungi oleh wisatawan misalnya. Akses ke Telaga Bidadari juga masih bermasalah sampai hari ini. Ke Labirin Stone juga masih bermasalah. Dermaga 1 juga masih begitu-begitu. Belum, harusnya kan ada beberapa yang kalau ini disebar rata begitu, ya saya pikir bisa lebih banyak bermanfaat sebenarnya. Menanggapi hal itu, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros Ferdiansa menegaskan bantuan tersebut telah melalui berbagai tahapan pengawasan, mulai dari pendampingan kejaksaan, klarifikasi kepolisian, pemeriksaan BPK, hingga pendampingan ekspektorat. Ia juga menyebut bantuan tersebut berbentuk hibah barang. Bahwa itu kegiatan di 2022 sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari pendampingan, kejaksaan, terus sebelum pendampingan itu ada ekspos yang mau dikerja, sudah itu ada dulu pernah klarifikasi dari Polda juga, terus juga dari BPK, pemeriksaan tuh. Setiap juga pencairan anggaran kan melalui pendampingan dengan inspektorat. Perbincangan terkait efektivitas bantuan ini pun masih terus menjadi perhatian masyarakat. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita kami rri.co.id dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store.